Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis website untuk menyelesaikan tugas kedua mata kuliah infrastruktur web dan internet. Dosen pengampu Tamus Bintahir, SPD MKOM. Sebelum menjelaskan tentang analisis web, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Musdalifah akan menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan website dan melakukan pengujian tentang teknologi apa yang digunakan pada website. Dan di sebelah kanan saya atas nama Nureski. Perkenalkan, nama saya Nureski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian kecepatan website serta hasil dari pengujiannya. Dan di sebelah kiri saya atas nama Reski Badillah. Saya Reski Badillah akan menjelaskan mengenai teknologi apa saja yang digunakan serta kekurangan dan kelebihan dari teknologi pada website tersebut, serta akan menjelaskan mengenai pengujian malware pada website tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk melakukan pengujian kecepatan website. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelum kita menguji coba, kita harus mengetahui apa itu tujuan analisa website. Itu sangat penting untuk mengetahui performa website. Dalam menganalisa website, banyak yang harus kita nilai seperti keamanan website, kecepatan website, dan infrastruktur, dan masih banyak hal yang lainnya. Judul website yang kita akan analisis yaitu Siakat Akbar. Di sini kita langsung saja memasuki Google Chrome. Di sini kita akan mengetik Siakat Akbar. Kita pilih yang paling atas. Di sini kita akan mengcopy URL. Kita copy, lalu kita mencari tools yang kita pakai yaitu GTmetrix. Di sini kita ketik GTmetrix, lalu enter. Di sini ada GTmetrix di mana website performance testing and monitoring. Kita klik. Di bagian sini kita akan mempaste URL yang tadi kita copy. Di sini ada test your site, kita klik atau bisa juga enter. Di sini sudah menganalyze your URL. Dan ada pun 4 step yang akan kita tunggu. Inilah light test performance report for Siakat Akbar. Di sini ada overall score. Inilah overall score, yaitu skor secara keseluruhan pada website. Semakin tinggi grade, semakin bagus performa website. Untuk website Siakat, untuk kita dapat lihat overall skornya sudah grade B. Dan performance-nya yaitu di mana skor performance website menunjukkan seberapa cepat website ketika kita akses oleh pengunjung. Dinilai dalam bentuk persentase, semakin tinggi persentase, semakin cepat website. Pada website Siakat Unitama performance-nya 86% dan strukturnya yaitu skor struktur website menunjukkan seberapa baiknya website Anda dibangun untuk performa yang optimal. Sama seperti performance struktur ya juga dinilai dalam bentuk presentase pada website Siakat Unitama, strukturnya yaitu 87%. Adapun Web Vitals itu adalah hasil pengukuran beberapa di elemen inti pada website. Gunanya itu untuk menghitung beberapa lama waktu loading website. Web situs ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi ranking website di Google. Adapun 3 matriks yang dinilai website vitals yaitu yang pertama LCP, di mana LCP dapat mengukur waktu loading elemen konten terbesar seperti gambar atau text heading sampai bisa ditampilkan ke pengguna. Adapun TBT yaitu mengukur waktu loading halaman web
sampai semua fungsinya bisa kita akses untuk pengguna. Adapun CLC yang terakhir, CLC yaitu mengukur perubahan layout halaman saat loading sampai tampilannya benar-benar utuh. Kita akan memasuki summary atau speed visualization. Di sini ada ke detik 0,3 second sampai 0,5 second itu tidak ada tampilan apa-apa. Di 0,8 second TTFB 800,8 millisecond dan ready write 0 millisecond, connect-nya 544 millisecond dan back-end-nya 264 millisecond. Dan di menit 1,5 second first content file pen-nya sudah muncul. Dan di detik 100,8 second di situ sudah ada time interaktifnya. Dan di menit 1,8 juga sudah muncul largest content file pen. Dan di detik ke 2,4 second ada load time. Dan di 2,7 second di situ udah full loaded time. Kita memasuki performance, di mana performance matrix, the following matrix area generate using Lighthouse performance data. Di sini ada first content file pane dengan kecepatan longer than recommended, di mana ada 1,5 second, dan di sini ada speed index dengan kecepatan OK, but consider improvement 1,5 second. Dan di sini ada largest content file pane dengan kecepatan longer than recommended dengan nilai 1,8 second. Time to interaktifnya dengan kecepatan good noting to the hair 1,8 second, dan total blocking time dengan kecepatan good noting to the hair 0, millisecond. Yang terakhir cumulative layout shift dengan kecepatan good noting to the hair 0. Baik, itulah tadi pengujian GTmetrix dengan website Sediakan Akbar. Baik, dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian struktur. Untuk bagian struktur merupakan tempat di mana kita dapat melihat aspek isu yang sangat mempengaruhi terhadap kinerja website. Penilaian yang ditunjukkan pada bagian ini sangat berguna karena memberikan informasi-informasi yang dapat menjadi masukan terhadap website untuk diperbaiki ke depannya. Struktur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada high, mid, low, dan low. Nah, yang harus kita benar-benar perhatikan yaitu terdapat pada jenis high, di mana isu yang dikategorikan ke dalam high akan dapat meningkatkan kinerja website apabila segera ditangani dan diperbaiki. Di sini kita dapat melihat pada jenis high terdapat beberapa URL yang dapat kita perbaiki. Begitupun juga dengan mid-low, terdapat beberapa URL yang bisa kita optimalkan. Nah, hasil audit struktur ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap kecepatan website, akan tetapi memperbaiki struktur dapat meningkatkan waktu login secara keseluruhan terhadap website. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan website, yang pertama itu mengoptimasi gambar. Cara meningkatkan GTmetrix yang pertama itu adalah dengan mengoptimasi ukuran gambar. Ukuran gambar yang terlalu besar dapat menyebabkan performa website melambat. Untuk itu,
kita harus memperkecil ukuran gambar sebelum mengupload ke website. Caranya yaitu kita dapat menggunakan tools kompresi gambar secara online. Yang kedua, melakukan minify CSS dan JavaScript. Minify adalah proses menghapus karakter yang tidak dipakai setelah proses coding, seperti tab, spasi, dan enter. Melakukan minify dapat memperbaiki struktur website, sehingga kinerjanya juga dapat meningkat. Untuk minify itu sendiri biasanya dilakukan pada file CSS, JavaScript, dan HTML. Untuk meminify 3 jenis file yang telah saya sebutkan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Namun yang cara paling mudah itu menggunakan plugin WordPress. Yang ketiga itu meningkatkan leverage browser caching. Merupakan upaya untuk memperluas kapasitas penyimpanan sementara pada website. Dengan ini, website dapat dimuat lebih cepat, terutama ketika pengguna sering berkunjung ke situs website. Yang keempat, meminimalkan permintaan PHP. Pada website ini kita dapat melihat di sini masih menggunakan HTTP versi 1.1 dan di sini dan pada GTmetrix ini menyarankan kita untuk menggunakan HTTP versi 2 yang menawarkan banyak manfaat dibandingkan dengan HTTP versi 1.1. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan kompresi halaman. Cara meningkatkan GTmetrix yang lain adalah mengkompresi halaman website. Layaknya seperti kompresi gambar, kompresi halaman ini dapat memperbaiki ukuran halaman itu sendiri sehingga dapat dimuat lebih cepat daripada sebelumnya. Salah satu metode kompresi halaman yang populer yang sering digunakan adalah Gzip compression. Metode ini dapat mengkompresi halaman website secara otomatis dan real time. Yang keenam yaitu memanfaatkan Content Delivery Network atau biasa disingkat dengan CDN, yaitu kumpulan server global yang tersebar di berbagai data center di seluruh dunia. Dengan CDN, konten akan dimuat melalui server terdekat, sehingga bisa tampil lebih cepat. Ada banyak penyediaan CDN yang bisa kita gunakan, baik itu gratis maupun berbayar. Salah satunya itu Cloudflare, yang terintegrasi langsung dengan Niaga Hoster. Langkah selanjutnya yaitu mengecek website secara berskala. Cara meningkatkan skor website yang terakhir adalah rutin mengecek performanya secara berskala. Kita dapat melakukan perubahan di website, misalnya menambahkan plugin baru atau mengupdate isi website. Oleh karena itu, kita harus sering-sering memeriksa performa pada website. Jika sewaktu-waktu performanya melambat, kita dapat langsung mengoptimalkannya kembali dengan segera. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian waterfall. Pada bagian waterfall ini menggambarkan hasil pengukuran waktu loading elemen front-end pada website dalam bentuk diagram waterfall. Di sini kita dapat melihat diagram waterfall. Di sini kita bisa memfilter berdasarkan kategori elemen seperti HTML, CSS, JS, XHR, font, image, dan other. Kita juga dapat mengetahui status, ukuran file, dan timeline loading masing-masing elemen.
Selain itu, di sini juga tersedia info mengenai presentasi CPU. Presentasi CPU yang digunakan itu 47,4%. Jumlah memori yang digunakan 67 MB. Jumlah memori yang terpakai itu 7 MB. Serta kecepatan upload dan download itu 67. Uploadnya itu 67 KB per sekon dan downloadnya itu 920 KB per sekon. Selanjutnya pada bagian video. Pada bagian video ini memperlihatkan hasil pengujian waktu loading pada website dalam bentuk video. Di sini kita dapat melihat kapan konten pertama website muncul dan seterusnya hingga semuanya tampil dengan sempurna. Hal ini sangat berguna, terutama jika website kita susah loading tanpa alasan yang jelas. Jadi, kita bisa mengetahui konten atau bagian mana yang sebenarnya jadi penghalang website untuk bisa muncul secara sempurna. Untuk videonya kita bisa untuk melihat videonya, kita harus login ke GTmetrix terlebih dahulu. Selanjutnya, pada bagian history. Pada bagian history ini, menyimpan semua pengujian yang telah kita lakukan. Di sini kita dapat melihat report history-nya itu untuk matrix seperti ini, untuk access and request count-nya seperti ini, dan page scores-nya seperti ini. Pada bagian history ini kita bisa melihat dan membandingkan waktu loading website dari waktu ke waktu. Selain itu, kita juga dapat membandingkan ukuran website serta skor. Ini skor serta skor GTmetrix website Siakat Unitama secara berskala dengan rentang waktu yang masih sama, mulai dari 1 hari sampai 1 tahun. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian tentang teknologi apa yang digunakan pada website Siakat Unitama menggunakan tools Webplacer. Di sini kita masuk ke tab baru, kemudian kita ketikkan Webplacer. Kita menggunakan Webplacer yang telah disediakan oleh Google Chrome. Di sini kita tambahkan ke Chrome, tambahkan ekstensi. Di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini menandakan bahwa Webplacer telah ditambahkan. Selanjutnya, kita akan beralih ke Siakat Unitama untuk menguji teknologi apa yang digunakan. Di sini kita masuk ke ekstensi, kemudian kita pilih Webplacer. Nah, di sini kita dapat melihat teknologi apa yang digunakan pada website Siakat Unitama. Di sini ada font script menggunakan Google Font API dan font Awesome. Ada server website menggunakan Apache, bahasa pemrogramannya PHP,
sistem operasi menggunakan sistem operasi Ubuntu, dan untuk JavaScript libraries menggunakan jQuery, dan untuk UI framework-nya menggunakan Bootstrap. Dan untuk penjelasan lebih dalam tentang teknologi ini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pada tools Weblazer ini, kita dapat mengetahui teknologi apa saja yang digunakan pada website Syakat Unitama. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan beberapa teknologi yang ada pada website Syakat Unitama. Yang pertama yaitu server website yang menggunakan Apache. Web server Apache kelebihannya yaitu kompatibel dengan WordPress. Yang kedua, komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap. Dan yang ketiga, lisensinya gratis atau open source. Yang keempat, mempunyai perangkat lunak yang stabil dan andal. Yang kelima, patch keamanan yang terus diperbaharui. Lalu yang terakhir, konfigurasinya itu termasuk mudah. Lalu kekurangan dari Apache ini, pertama, keamanan yang rentan karena ada beberapa konfigurasi yang tidak dikembangkan dengan baik. Lalu, jika menerima traffic yang tinggi, muncul gangguan pada performa website. Lalu selanjutnya, bahasa pemrograman PHP. Kelebihan dari pemrograman PHP ini, yang pertama, dapat membuat web menjadi lebih dinamis. Yang kedua, PHP sifatnya open source yang artinya bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Lalu yang ketiga, program yang digunakan dengan PHP dapat digunakan atau dijalankan oleh semua sistem operasi karena PHP berjalan secara web-based yang berarti semua sistem operasi bahkan HP yang memiliki web server bisa menggunakan program PHP. Yang keempat, yaitu aplikasi PHP lebih cepat dan lebih mudah. Lalu yang terakhir, bahasa pemrograman PHP ini tidak membutuhkan kompilasi atau compile dalam penggunaannya. Lalu kekurangan dalam menggunakan pemrograman atau bahasa pemrograman PHP yaitu, pertama, tidak ideal jika untuk pengembangan skala besar. Lalu, tidak mempunyai sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya. Dan PHP juga mempunyai kelemahan security tertentu, contohnya jika programmer tidak jeli dalam melakukan pemrograman dan kurang memperhatikan isu dan konfigurasi PHP. Lalu selanjutnya, UI atau User Interface Frameworks yang menggunakan Bootstrap. Kelebihan dari Bootstrap sendiri yaitu, pertama, tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, memberikan tampilan website yang responsif sehingga bisa menyesuaikan pada semua device seperti mobile dan desktop ketika seseorang membuka situs web tersebut. Lalu yang ketiga, proses load bisa lebih cepat. Hal ini membuat website tersebut lebih ringan ketika diakses. Lalu yang keempat, bersifat open source sehingga website bisa digunakan secara gratis tanpa perlu lisensi. Yang kelima, fleksibel karena menggunakan LESS. LESS ini merupakan sebuah teknologi dari CSS dan menawarkan kemudahan dan fleksibilitas serta kekuatan. Kekurangan dari Bootstrap yaitu minim gambar lantaran Bootstrap menggunakan CSS3 dan Bootstrap ternyata belum mampu untuk dapat menampilkan tampilan website yang sama pada seluruh browser, sehingga hanya beberapa browser saja yang tampilan websitenya akan sesuai dengan layar perangkat. Lalu untuk pengujian malware-nya, kita masuk ke tab baru, kemudian pilih Save Browsing Site Situs. Di sini kita buka. Lalu masukkan URL dari Syakat Akbah. Status yang muncul yaitu tidak ditemukan konten yang tidak aman. Namun, jika pada suatu website terdapat malware yang terdeteksi, saya akan menjelaskan cara mengatasinya yaitu, jika telah melakukan uji coba pada situs
situs safe browsing dan terdeteksi malware pada website tersebut, maka lakukan backup file web tersebut dengan download ke lokal komputer. Kemudian, hapus kode malware pada file yang sudah di-download. Dan jika sudah, web tersebut bisa di-upload kembali ke hosting. Selain cara yang tadi, jika mempunyai file backup yang belum terinfeksi malware, maka bisa langsung merestore kembali file web tersebut. Setelah itu, lakukan review ke Google Webmaster. Atau setelah selesai memperbaiki website, yaitu meminta Google untuk melakukan review pada website tersebut. Setelah website berhasil diverifikasi, Anda dapat mengecek keamanan website di Google Webmaster dengan mengakses menu Security Issues dan laporan akan muncul beberapa hari setelahnya. Jika website tersebut sudah benar-benar bersih dari malware, Google akan menghilangkan pesan error yang muncul pada website tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pengujian yang telah kami lakukan pada website Siakat Unitama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.